يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang solusi ketika cobaan datang silih berganti. Ada yang ngomong, Pip, saya itu habis dikir kok masalah saya banyak ya. Ajib ini dibahas nggak nih perlu ini? Episode berikutnya. Saya kasih jawaban yang saya bahas di MRKR kemarin semalam tuh. Nanti bisa dicek. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan istri dan putranya yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk ditinggalkan di tanah datar yang kemudian menjadi kota Mekah, Nabi Ibrahim naik ke atas jauh, kemudian angkat tangan mendoakan yang sangat luar biasa. Setelah didoakan hasilnya apa? Apa turun hujan? Apa datang kemudian rezeki buah-buahan? Enggak. Yang ada masalah. Anaknya nangis, air habis, bekal habis. Yang ada masalah, terancam nyawanya dan jiwanya. Tapi istri Nabi Ibrahim alaihissalam nggak mengatakan, wah ini kok ya habis dizikiri suami, kok tambah jadi seperti ini ya. Enggak, paham. Zikirnya lagi bekerja itu, wiridnya lagi jalan, doanya lagi berproses. Semua yang berproses itu menimbulkan dampak-dampak yang semacam itu. Tinggal kita semakin digenjot, semakin dipepet, semakin meloncat. Jika batu datang untuk menjatuhi dirimu, jadikan dia batu pijakan untuk meloncat. Jika badai datang dengan angin yang kencang dan hujan yang sangat deras, jadikan engkau menari dengan suasana yang seperti itu. Istilahnya apa itu? Dancing in the rain. Masya Allah. Dancing in the rain. Ada hujan, joget. Asik. Jangan kalah sama anak kecil. Anak kecil hujan semakin deras semakin senang. Banjir semakin besar semakin happy. Sementara kita semakin maksudnya ambil ilmu sisi anak kecilnya tadi dulu ya. Ya, bisa menjadikan situasi yang gak enak itu enak. Jadi semakin kita dipepet, semakin kita yakin pertolongan Allah akan datang. Lanjutkan. Yang dilakukan ibunya Nabi Ismail, lari sofa marwah. Semua hal yang gak masuk akal. Udah jelas gak ada manusia, gak ada pertolongan. Lari sofa marwah. Kenapa? Karena itulah ikhtiar maksimal yang bisa dilakukan. Dan tidak berhenti berikhtiar, terus berikhtiar meskipun hasilnya nihil. Orang sekarang namanya pemuda, namanya bapak-bapak, namanya suami, ngomong sama istri, aku udah ke pasar tapi nol, aku udah coba melamar pekerjaan tapi nol. Kemudian dia pindah ke masjid, gelar sejadah, baca Al-Quran. Ini adalah sesuatu yang salah dan tidak diajarkan oleh syariat. Ting ding 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 ting ting. Paham enggak maksudnya? Jadi ada orang-orang itu, kita-kita ini loh ya. Orang kalau zikir di masjid bagus enggak? Bagus. Ngaji di masjid bagus enggak? Bagus. Duha itu berapa jam? 5 menit. Zuhur 10 menit. Asar 10 menit. Maghrib 10 menit. Isya 10 menit. Lah kalau ada satu orang nganggur nggak kerja,
duha di masjid, sampai zuhur di masjid, sampai asar di masjid, kemudian pulang ke rumah ngomong sama istrinya, bertakwalah kepada Allah. Siapa bertakwa kepada Allah akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Aku lagi bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW manusia yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia, yang paling bertakwa. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW disifatkan oleh orang-orang musyrik. Apa ini katanya Rasul? Tapi suka jalan ke pasar, pergi ke pasar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu waktu duha masuk ke dalam masjid, melihat ada satu anak muda masih khusyuk ibadah di sana. Apakah Sayyidina Umar kemudian senang? Enggak. Beliau nanya, kenapa kamu masih di masjid? Kalau yang tua di masjid wajar. Kenapa? Usia hampir meninggal. Kok enggak ngomong kenapa? Nyantai saja, ini kan cuma air AC. Ya, air AC itu kan bagian daripada rezeki. Rezeki mengalir tanpa henti. Enak atau mikirnya? Kalau lihatnya AC bocor kan jadinya enggak enak. Tapi kalau ini pertanda rezeki akan mengalir tanpa henti. Jadinya nikmatnya luar biasa. Lanjut dikit ya. Biar saya bisa tuntaskan poin tadi. Sampai di mana tadi? Saya itu kalau ngomong soalnya enggak pernah mikir. Jadi nanya sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi? Waktu duha. Ya, jazakumullah khairan. Makasih banyak. Ya. Tapi tetap enak di sini. Oh, jangan ya. Jazakumullah khairan. Makasih. Ya. Ini enak ini. Rezeki tanpa henti. Sebentar lagi insya Allah utang mau ngecor 150 juta lunas. Ya. Nah, ini namanya fa'al khair, pertanda yang baik. Kalau kata Gus Dur gitu aja kok repot. Ya. Jazakumullah khairan. Makasih. Oh, enggak apa-apa. Ini Masya Allah. Baru kaum pria aja udah nggak tega lihat saya basah gitu ya. Apalagi bidadari surga. Masya Allah. Bidadari surga jangan cepet-cepet undang saya. Sabar kalian ya, sabar. Yang sabar. Saya rindu padamu tapi biar nanti saja. Ya, kita butuh waktu yang lama untuk mempertambah jumlah bidadari. Iya. Lanjut boleh? Masya Allah. Baru bahas bidadari aja kita udah bahagia kok. Nikmat. Ibu jangan cemburu ya Bu ya. Jangan khawatir kok. Kaum wanita manusia itu tak bisa dikalahkan oleh semiliar bidadari surga. Enggak bisa. Lanjut ya. Saya marah tadi. Oh, anak muda tadi ya. Anak muda tadi waktu duha di masjid lama. Sayyidina Umar gak suka. Kenapa? Harusnya dia ke pasar. Kenapa masih ada di masjid? Yang tua-tua nggak ditegur. Kenapa? Yang udah tua ya wajar. Jangan banyak waktu di pasar. Perbanyak waktu di masjid. Ke pasarnya persentase sedikit aja. Pensiun. Ya waktunya pensiun. Oh, negara kita aja ada usia pensiun kok. Betul ya? Nah, ini yang muda kok di masjid. Duha, ibadah. Kenapa kamu masih di sini? Kenapa nggak ke pasar? Kenapa nggak cari nafkah? Kenapa nggak usaha? Kenapa? Anak muda tadi jawab, saya sudah dijamin oleh kakak saya. Kakak saya yang mencari duit, sehingga saya bisa nyantai saja. Apakah diapresiasi? Bagus, lanjutkan. Enggak. Beliau mengatakan, kalau begitu kakakmu lebih hebat dari kamu. Yang diapresiasi kakaknya. Jadi jangan kemudian sekarang ini gelar sejadah di masjid, gelar sejadah di musola, baca Al-Quran, tapi meninggalkan usaha yang secara zahir disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul berjuang ke pasar. Istrinya Nabi Ibrahim ditinggal sama suaminya, lari Safa Marwah, bukan angkat tangan Allahumma beri aku air, Allahumma kirimkan aku air, enggak meluk anaknya, nak yang pas ya nak, kita memang takdirnya mati berdua ya nak, kehausan ya nak, enggak, tapi yang dikatakan aku akan berjuang cari semampu mungkin, Allah pasti akan nolong, gak kenal putus asa. Kenapa? Hatinya nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Menurut logika nihil. Ke pasar sepi, ke pasar sepi, ke pasar sepi, ke pasar sepi, ke pasar sepi. Ngelamar ditolak, ngelamar ditolak, ngelamar ditolak, ngelamar ditolak, ngelamar terus. Ke pasar sepi, ke pasar terus. Safa kosong, Marwah kosong, Safa kosong, Marwah kosong. Kalau nggak muncul Zamzam ila yaumil qiyamah, istri Nabi Ibrahim akan Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah sampai akhir hidupnya.
Tapi karena kesungguhannya percaya pada Allah Ta'ala, jadi orang yang percaya sama Allah tuh nggak akan dilembek. Nggak ada. Yang percaya sama Allah akan super power. Yang hatinya nyambung sama Allah akan super power. Walaupun mata melihat itu kosong, hati nggak pernah merasa kosong. Kenapa? Karena yakin Allah akan berikan pertolongan. Aku hanya melakukan the best I can do, maksimal yang aku bisa, dan istiqomah. Begitu sampai ke 7, Allah katakan, air keluarlah kamu. Gak usah pakai satelit, gak usah pakai mesin bor, ya, gak usah macam-macam. Airnya keluar sendiri, dan sampai sekarang menjadi hal yang luar biasa. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Semoga kita bisa meneladani dan mempraktekkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus menasihati kita ketika kita rajin berzikir, namun masalah yang datang semakin banyak. Apa yang harus kita lakukan di saat seperti itu? Jawabannya, janganlah berhenti untuk terus berzikir. Teruslah berdoa, teruslah ikhtiar. Maksimalkan zikirmu, maksimalkan doamu, maksimalkan ikhtiarmu. Karena cobaan-cobaan yang datang itu adalah tanda akan terkabulnya doa kita, segera terwujudnya apa yang kita inginkan. Jadikan cobaan-cobaan atau masalah tersebut sebagai batu loncatan dalam meraih hajat kita, mewujudkan keinginan kita. Jadikan cobaan-cobaan atau masalah itu sebagai motivasi bahwa akan segera datang pertolongan dari Allah Ta'ala. Semoga oleh Allah Ta'ala kita dijadikan min ahli Quran, min ahli zikir, min ahli salawat, serta dijadikan hamba yang selalu rajin bersyukur di setiap keadaan. Dan semoga segala hajat baik kita segera dikabulkan dan diwujudkan, serta usaha kita diberikan kesuksesan dan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.